Kita bertemu lagi dalam renungan pagi. Kali ini kita ambil topiknya tentang kasih sebagai pengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kasih yang dari Tuhan yang kita terima, yang sering disebut dengan kasih agape, kasih yang tidak mengharapkan balasan, perlu bagi kita. Nah, karena saya kebetulan orang Batak, ya. Kalau di dalam bahasa Batak itu disebut holong. Tetapi walaupun sama-sama disebut dengan kasih, di dalam Alkitab pun ada beberapa bentuk kasih. Agape, philia, storge, eros. Itu berbeda di cara pengenaannya atau penerapannya, saudara. Ya. Orang Batak disebut holong, bahasa Batak. Tetapi kasih yang disebut dengan holong itu tidak sama dengan kasih yang ada di Alkitab. Kalau di konsep Batak ada disebut dengan HMH, holong mengalap holong. Artinya kasih itu harus berbalas. Tetapi kalau di Alkitab tidak. Ya. Itu di atasnya lah. Ya. Artinya kalaupun misalnya ada kejahatan, maka kita harus balas dengan kebaikan, seperti itu. Ya. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas tadi kan ada firman Tuhan berkata bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Semuanya itu tidak mungkin kita terapkan kalau bukan kasih Allah, kalau bukan kasih agape yang mengikat semuanya itu. Ya. Dan kasih itulah yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Ya. Kita mau melayani Tuhan baik, bekerja keras baik, ya, apalagi di dalam gereja, ya, bisa kita melakukan semuanya, ya. Tetapi kalau itu tidak dilakukan dengan kasih, ya, sama seperti Paulus berkata, walaupun saya memberikan diriku untuk dibakar, kalau saya tidak mempunyai kasih, saya sama sekali tidak berguna. Bisa kita rajin, tapi bisa menghakimi orang lain. Ya. Sama seperti anak yang sulung, yang dia bekerja, dia katakan di dalam
Alkitab bahwa telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah melanggar perintah Bapa. Tentu dia sempurna dalam penglihatan kita secara manusia. Tetapi di hadapan Bapaknya, dia tidak berguna. Dia menjadi pergi dari rumah Bapaknya. Dia hilang di rumah Bapaknya. Karena apa, saudara? Karena dia membenci ya, saudaranya. Adiknya yang paling bungsu dia benci. Karena memperhitungkan apa yang dilakukannya dengan apa yang didapatkannya, maka dia menuduh bapaknya tidak adil. Karena itulah dalam konsep anugerah sekarang, kasih Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, maka anugerah itulah menjadi dasar kita untuk melayani Tuhan. Bukan karena kebolehan kita, bukan karena kuat gagah kita. Ya. Nah, jadi kasih ini harus menjadi pengikat, ya, menyempurnakan. Ya, dikatakan juga kalau ada tadi dendam, biarlah kasih itu bisa mengikatnya, menyempurnakannya, ya, saling mengampuni satu dengan yang lain. Gereja adalah tempat kasih, kasih Allah yang dicurahkan. Ya, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu kita masih berlumpur dosa, waktu kita tidak bisa datang kepada Tuhan dengan kemampuan kita, maka Allah menunjukkan kasih-Nya. Dengan apa? Mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itulah, kasihlah menjadi pengikat di dalam hidupmu. Firman Tuhan berkata tadi, kenakanlah kasih. Kenakan. Ya. Kalau kenakan, itulah yang bisa dilihat. Nah, mungkin seperti saya, kalau pagi bikin renungan, kalau kuning saya pakai, maka saya menjadi berwarna kuning. Bajunya. Seperti ini, yang saya kenakan ini, kan inilah yang saudara bisa lihat. Firman Tuhan berkata, kenakanlah kasih. Sebagai pengikat. Ya, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kasih ini kehilangan di dalam gereja, maka pasti ada kekacauan, pasti ada perbedaan pendapat, itu biasa. Tapi kasih itulah yang mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.